ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami'il mufassirin an Allah yataqassahum bi rahmah wa yaskinumul jannah wa yu'idu ilaina min barakatihim wa asrarihim wa karamatihim bi barakatil Fatihah. Insyaallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Al-Walid Bapak Kiai Haji Ghazali Musannif Mataan Allah bituli hayatih. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kisah-kisah Al-Quran dalam bingkai tasawuf. Kita akan membahas tentang Nabi Sulaiman dan semut. Surah An-Naml ayat 18 sampai ke 19. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yas'urun. Hatta iza atau ala wadin naml, ketika sampailah mereka atau itu hum, siapa mereka? Nabi Sulaiman dan pasukannya. Ketika melakukan perjalanan, Nabi Sulaiman dan pasukannya sampai kepada Wadin Naml, sarang semut, lembah, tempat yang di situ ada sarang semut. Qalat namlatu, berkata pimpinan mereka, pimpinan semut, ya ayyuhan namlu, hai semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam lobang. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh, janganlah kalian sampai terinjak-injak oleh Nabi Sulaiman wa junuduhu dan pasukannya. Wahum la yas'urun, dan mereka tidak mengetahui. Wahum la yas'urun, mereka kalaupun menginjak-injak kita itu karena ketidaktahuan mereka bahwa kita ada di bawah. Dalam tafsir Al-Kasyaf, Syekh Zamakhsyari, Nabi Sulaiman mendengar ini, atau pasukan semut berkata, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Itu ketika pasukan Sulaiman masih 3 mil, masih 3 kilo lebih, itu semut sudah memberikan peringatan. Inilah karakter seorang pemimpin. Karakter seorang pemimpin yang memberikan kepada rakyatnya perlindungan. Allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Itu pemimpin.
memberikan kesejahteraan ekonomi dan keamanan. Dan dari 3 mil Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut. Yang diantara rahasia itu perkataan wahum la yas'urun. Ini bicara tentang adab. Adab makhluk kepada kekasih Allah. Kenapa? Kalau nggak pakai wahum la yas'urun, udkhulu masakinakum la yaktimannakum Sulaimanu wa junudu, maka semut itu suuzon, berburuk sangka kepada Nabi Sulaiman, dan berburuk sangka kepada kekasih Allah itu bahaya, apalagi berburuk sangka kepada Allah. Dosa yang paling besar bagi manusia itu ketika dia berburuk sangka kepada Allah. Dengan kalimat wahum la yas'urun. Wahum la yas'urun, kalaupun mereka nginjek kita, karena mereka nggak tahu bahwa kita itu ada di bawah. Ketidaktahuan itu tidak membuat seseorang itu berdosa. Dalam tafsir Al-Kasyaf, ada orang bertanya kepada Abu Hanifah, ada seseorang lah, dia berkata, sallu ammasitum wa an Qatadah annahu dakhala Kufah faltafata alaihi nas. Dari Qatadah ketika dia masuk ke negeri Kufah, negeri Irak, ada seseorang ulama mohon ujub, salu ammasitum, tanya apa yang kalian inginkan. Wa kana Abu Hanifah rahimahullahu khadiran wa huwa gulamun hadath, yang pada saat itu dihadiri majelisnya Abu Hanifah, dan pada saat itu Abu Hanifah usianya masih anak-anak, gulamun hadas. Faqala, maka Abu Hanifah dengar keujuban, tanya, selu ammasitum, tanya apa yang kalian inginin. Sedangkan orang alim itu karakternya la yastahi ayyakula la yadri iza huwa la yadri. Dia tidak akan malu mengatakan tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nanya Abu Hanifah, akanat saluhu an-namlati Sulaiman, tanyakan kepadanya tentang semut yang bicara kepada pasukannya. Qalat namlatu akanat zakaran am unsa, itu semut laki-laki atau perempuan? Itu semut laki-laki atau perempuan? Ini jebakan. Kalau ulama itu mengatakan perempuan, kenapa perempuan?
Karena ada tamar butoh, namlatu, itu menunjukkan rendahnya ilmu nahunya. Karena tidak semua tamar butoh menunjukkan perempuan. Khalifatur Rasulillah, pengganti penerus Rasulullah. Khalifatu Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, bukan sapi betina tapi jenis. Nggak tahu itu ulama, karena dalam Al-Quran nggak dijelaskan itu laki-laki atau perempuan. Maka Abu Hanifah berkata kanat unsa, itu hewan, itu semut. Yang ngomong udkhulu masakinakum itu perempuan. Apa dalilnya? Min aina arafta, dari mana kamu tahu? Dalilnya mana? Min kitabillah, dari kitab Allah. Apa? Qalat namlatu, kalimat fi'il madi pakai qalat, bukan qala. Qala qalu, qalat hiya. Walau kana zakaron, kalau semut itu laki-laki, maka Allah akan berkata qala namlatu. Ini dikutip dari kitab Al-Kasaf dan Mafatihul Ghaib. Kisah-kisah kayak gitu banyak. Ada juga ulama mengatakan saluni ammasitum, tanyain apa yang kalian ingini. Mabainal ardi was sama, apa yang ada di langit, di bumi, semua tanyain. Anak muda bertanya, jenggot tuan genep atau ganjil? Jenggot tuan genep atau ganjil? Gak tahu juga. Dia bilang genap. Dalilnya apa? Surah Yasin. Allah ciptakan segala sesuatu itu azwaja mimma tumbitul ardo min wa min anfusikum, apa yang tumbuh dari baik. Kenapa wahum la yasurun? Ini adab semut kepada nabi dan rasul. Pelajarannya, beradablah kepada kekasih-kekasih Allah. Jadi pesan-pesan di sini, semut aja jaga adab. Maka apa bedanya kalau akhlak? Kalau mengatakan udkhulu masakinakum la yaktimannakum Sulaimanu wa junuduh, itu akhlak udah. Jangan, hati-hati, Nabi Sulaiman akan menginjak-injak kalian. Tapi itu nanti bisa suuzon. Nabi Sulaiman kan seorang nabi, seorang rasul. Apakah dia melakukan kezaliman kepada makhluk Allah? Maka ditambahin lagi wahum la yasurun. Kenapa mereka menginjak kita? Karena mereka nggak tahu kita makhluk yang kecil. Dalam riwayat tafsir ini, dalam tafsir Sufi Lataiful Isara, ini dikatakan terjadi dialog antara Nabi Sulaiman dengan semut itu. Kenapa kalian takut aku injak? Apakah kalian menganggap aku ini zalim, tidak menghiraukan makhluk-makhluk yang ada di bawahku? Lalu semut ini mengatakan, wa khasitu iyaraukum fi mulkikum ayyargobu fiha fa amartuhum bidukhuli masakinihim li'alla yatasawwasa alaihim zuhduhum. Kata ratunya, jadi ratu semut bukan raja semut, karena perempuan. Kata sang ratu,
bukan karena takut kepadamu, engkau adalah hamba Allah, kekasih Allah, tapi aku takut, wa khasitu, aku takut iyaraukum, jika rakyatku melihat kalian fi mulkikum, dengan kemegahan, kebesarannya, kemegahannya, ayar gobu fiha, mereka juga ingin kemegahan dunia. Takut rakyatku mempunyai orientasi duniawi karena melihat kemegahan pasukannya Nabi Sulaiman. Fa amartuhum bidukhuli masakinihim, maka aku perintahkan mereka untuk masuk ke dalam lubang. Tujuannya apa? Li'alla yatasawwasa alaihim zuhduhum, agar zuhudnya mereka, kesederhanaan mereka tidak terganggu, tidak tergoda dengan melihat kemewahan yang engkau miliki. Maka banyak ulama-ulama yang gak mau membaur dengan para penguasa, bukan karena kebencian. Contoh, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu dalam kitab Syarah Ratibul Haddad, dalam pembahasan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selawat, itu diriwayatkan Syekh Jalaluddin gak pernah mau datang ke rumah pejabat, penguasa, datang sendiri atau diundang, gak mau dia. Sampai ada yang nanya, apakah kamu benci kepadanya? Apakah kamu benci? Dibilang enggak, gak ada kebencian dalam hatiku. Jadi seorang sufi itu seorang yang sudah mengenal Allah, itu udah gak ada kebencian dalam hatinya. Gus Dur bilang, kalau kamu benci kepada orang yang berlainan agama denganmu, maka kamu telah menjadikan agama sebagai Tuhan. Kalau kamu melihat membenci orang yang melakukan kemaksiatan karena bertentangan dengan moral, maka moral adalah kamu menjadikan moral sebagai Tuhan. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Tuhan, kepada Allah, maka kamu akan menyayangi segala apapun yang Allah ciptakan dan apa yang terjadi perbedaan antara kita. Seperti perkataannya Rabiatul Adawiyah, ketemu setan, kamu benci saya enggak? Dia bilang, hati saya sudah tidak ada kebencian, karena sudah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Dan ternyata hidup cinta itu lebih sehat daripada hidup dengan kebencian. Bapak, ibu keluar dari masjid, ketemu orang, doain dalam hati dengan rasa cinta. Mudah-mudahan dagangannya laku. Dengan rasa cinta. Ketemu siapapun, doain kebaikan. Bahkan kata malaikat, walaka, kita doain mereka kebaikan, balik lagi ke kita. Ternyata itu hidup lebih sehat daripada nyumpahin. Kita lagi naik motor, ada orang mepet kita nyumpahin biar rasa. Kata Syekh Jalaluddin Suyuti, aku nggak ada kebencian dalam hatiku. Kenapa nggak mau? Aku sudah berjumpa dengan Rasulullah. Ra'aitu Rasulullah
imma manaman au yakzatan. Aku sudah ketemu Nabi baik dalam tidurku atau dalam sadarku. Aksar min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Aku takut, hatiku ingin memiliki apa yang dimiliki para penguasa, sampai akhirnya Rasulullah tidak mau datang kepadaku. Kemudian fatabassama dhahikan min qauliha qala rabbi. Fatabassama, Nabi Sulaiman dengar tuh dari 3 mil. 3 mil kan lebih dari 3 kilo. Allah bukakan telinganya. Fakasabna anka gitoaka fabasaru kal yauma hadid. Nabi Sulaiman bukan berarti setiap saat bisa dengar suara semut. Kita ini ditutup sama Allah pendengarannya, penglihatannya, ini kenikmatan, Pak. Kenapa? Dunia ini sempit dan penuh dengan makhluk-makhluk Allah. Abdul Wahab As-Sa'rani, penulis kitab Anwarul Qudsiyah, dia pernah cerita, aku dibukakan penglihatanku, pendengaranku ketika habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib dibukain, ngeliat segala apapun, ngeliat apa yang ada di ruangan ini, ngedenger makhluk apapun yang berbicara. Dia bilang, akadul majnun, aku sampai kayak orang gila. Kayak orang gila. Pohon kedengaran suaranya, semut kedengaran suaranya. Isa minta kepada Allah, ya Allah, tutupkan pendengaranku, tutupkan penglihatanku. Begitu pula Nabi Sulaiman, nggak setiap saat dengar suara-suara kayak begitu. Kalau dengar nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, ribut. Tapi ketika saat itu Nabi Sulaiman fatabassama dhahika min qauliha, dibukakan telinganya oleh Allah sampai bisa dengar suara semut. Tersenyumlah Nabi Sulaiman, tertawa, senyumnya tapi seperti senyum bahagia, bukan senyum kesombongan. Kenapa bahagia? Anugerah yang begitu luar biasa yang Allah berikan. Maka dikatakan akbala bikulliyatihi ala maulahu wa ata'ahu fi kulli say'in sakharrat lahul aqwanu wa ata'athu fi kulli say'in. Seseorang yang beribadah dengan seluruh jiwanya, dengan totalitas kepada Allah, dan mentaati atas segala apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan menundukkan dunia ini untuknya dan akan menjadikan semua apapun mentaatinya. Jadi karomah itu nggak usah dicari. La takun talibal karomah, walakin kun talibal istiqomah. Jangan jadi orang yang nyari karomah, keajaiban-keajaiban, tapi jadilah orang yang mencari istiqomah. Wa man arada an maulahu
a'rada anhu kullu syai'in. Siapa orang yang menentang ajaran Allah, perintah Allah, maka segala sesuatu akan menentangnya. Wa sa'aba alaihi kullu syai', akan susah melakukan apapun. Ketika Nabi Sulaiman mendengarkan ini ceritanya nggak panjang emang. Ketika mendengar suara semut, Nabi Sulaiman langsung membentengi kenikmatannya dengan apa? Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardo wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ini doa yang paling bagus. Bahkan saya pernah ketemu ketika menyampaikan ini, seseorang Allah kasih keluasan rizkinya. Dia bilang, Ustadz, ketika saya masih muda, saya lagi susah, doa ini yang saya baca. Doa ini yang selalu saya baca. Apa doanya? Yang pertama, memohon kepada Allah kemampuan untuk bisa bersyukur. Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya. Minta kepada Allah kemampuan untuk bisa bersyukur kepada Allah. Kalau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam risalah Al-Mu'awanah mengatakan, jadikan tafakkur sebagai wirid. Artinya terus lakukan tafakkur. Ada dua amalan yang tidak terkait waktu dan tempat. Kalau sholat kan terkait nih. Kayak sekarang nggak boleh sholat kita. Zuhur 4 rakaat, nggak boleh lebih. Ada amalan yang tidak terkait dengan waktu dan tempat, dan itu cara aqrabut turuq ilallah, cara yang paling cepat sampai kepada Allah. Apa? Zikrullah dan tafakkur. Di antara objek tafakkur itu apa? Kenikmatan Allah. Bisa sambil duduk, sambil ngopi, sambil makan, sambil di jalanan, bisa tafakkur. Berdiam diri, merenungi kenikmatan Allah. Gak usah di luar, tubuh kita aja dah. Tubuh kita aja dah merenungi kenikmatan mata. Ya Allah, kalau diongkosin, kalau suruh bayar berapa juta? Ya Allah, kenikmatan, keajaiban Allah banyak dalam tubuh kita. Sampai akhirnya kita mengucapkan Alhamdulillah. Ingat lagi kenikmatan kaki, Alhamdulillah, Alhamdulillah. La in sakartum la azidannakum. Mensyukuri apa yang sudah ada, maka akan datang yang belum ada. Mensyukuri apa yang sudah ada, maka yang belum ada akan datang kepada kita. Ini pertama doanya. Yang kedua, tidak melupakan jasa orang tua. Wa ala walidayya. Nabi Sulaiman bisa memperoleh kenikmatan yang begitu luar biasa, itu jasa orang tua. Bukan bapak doang, kakek, buyut, sampai ke atas.
jasa mereka. Seperti kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solihah. Abuhuma solihah itu bukan bapaknya, tapi kakek ketujuh. Orang yang amanah, orang yang ahli ibadah, orang yang dicintai oleh masyarakat pada saat itu. Yang ketiga, diberikan kemampuan untuk menggunakan kenikmatan Allah dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Wa an a'mala solihan tardo. Ini doa orang yang sudah merasa nggak punya apa-apa, Pak. Saya nggak mampu sholat kecuali dimampukan oleh Allah untuk sholat. Saya nggak mampu baca Quran kecuali dimampukan oleh Allah baca Quran. Ketika dia sholat malam, yang dia syukuri bukan alhamdulillah saya bisa sholat malam, bukan. Yang dia syukuri alhamdulillah ya Allah, Engkau masih mengizinkan saya untuk bisa sholat malam. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih Engkau telah membuat saya bisa bangun malam. Kemudian yang keempat, berkumpul dengan orang-orang soleh. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Kita ini kan ada frekuensinya, Pak. Kalau nggak satu frekuensi, nggak bakal bisa nyaman. Nggak bakal nyaman kalau nggak satu frekuensi. Tapi kalau kenapa enak ente duduk di masjid, ngobrol enak, ngeteh enak, sefrekuensi gitu. Maka bersyukur kalau kita ini demennya ngumpul dengan orang-orang soleh, disamakan frekuensinya oleh Allah. Ada seorang wali Allah, Al-Kafi. Kafi itu orang nyeker. Dia tuh nyeker terus. Dia masuk dapat hidayahnya lagi mabuk, Pak, lagi mabuk. Ngelihat tulisan Allah di jalanan. Diambil tulisan itu, dibersihin. Dikasih minyak wangi. Ditaruh di tempat yang mulia. Dia lagi mabuk. Dia bilang, saya memang nggak beribadah kepadamu, tapi Engkau adalah Tuhanku. Nggak rela hati ini namamu diinjek-injek. Al-Hafi, Nasr Al-Hafi siapa itu? Di zamannya Imam Ahmad bin Hambal. Ditaruh, malamnya terdengar suara. Apa? Sebagaimana engkau sucikan namaku, aku sucikan dirimu. Sebagaimana engkau harumkan namaku, aku harumkan hatimu. Bangun tidur, udah. Yang dia sukain kumpul sama orang-orang soleh. Belum jadi ulama dia. Tapi hatinya demen, nyaman. Kumpul menjadi ulama, kumpul dengan orang-orang soleh. Wadhilni min ibadikas salihin. Baik, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan itu apa namanya perenungan.
Hmm. itu kan bagus sekali. Hmm. Sebelum kita melakukan kegiatan seperti renungan, zikir, apakah perlu kita muhasabah diri atau kita melihat apa ada kadang-kadang kita kurang ini Ustaz. Mukorobahnya kita kurang Ustaz. Merasa diawasi oleh Allah itu cuek aja. Jadi gimana berpikir begini Ustaz. Yang penting nggak ada orang. Tapi dia lupa dengan Allah selalu mengawasi terus. Apakah perlu dua kalimat bahasa ini tadi muhasabah dan muraqabah Ustaz? Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, memang muraqabah itu makom ya, makom dalam perjalanan seorang. Kalau pengetahuan bahwa Allah mengetahui perbuatan kita, itu semua orang bisa. Matas kutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun jatuh kecuali Allah tahu. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada perkataan yang kita ucapkan kecuali ada pengawasnya. Kalau secara ilmu setiap orang dapat. Cuman untuk merasakan diawasi oleh Allah, ini yang perlu dilatih. Perlu dilatih. Untuk merasa. Kalau tahu, iya tahulah. Tapi merasakan dilihat oleh Allah. Bersama dengan Allah. Itu perlu dilatih. Bagaimana selalu menghadirkan Allah. Caranya biar macam-macam. Ada dengan dikit-dikit Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu kan rahasianya di ba, Pak. Ba itu lil istishab, untuk menyertakan. Mau ngapain, mau minum, Bismillah, ya Allah. Ngomong sama Allah gitu. Ya Allah, aku pengen minum. Minumannya disehatin. Itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain aja Bismillahirrahmanirrahim. Itu melatih diri untuk menghadirkan Allah. Kemanapun kita pergi, kita melatih diri. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah untuk selalu merasakan diawasi oleh Allah, itu nanti ada aja jalannya. Ada aja. Mau nanti melalui mimpi, ada sesuatu yang Allah kasih tunjuk, aku itu ada gitu. Aku itu ada. Aku itu jadi perbuatanmu aku awasi. Perbuatanmu tidak pernah tidak pernah lewat. Semua perbuatanmu aku awasi. Nah gitu. Jadi cara melatihnya begitu. Kalau kami dalam Thariqah itu cara melatihnya adalah dengan zikir khafi. Jadi setiap saat, setiap napas itu Allahu Allah, Allahu Allah. Jadi napas kita itu diiringi dengan kalimat Allah. Tujuannya apa? Untuk menghadirkan. Cuman nanti setelah merasakan Allah hadir, baru dah ada tingkatannya lagi. Ada yang ngelihat Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun. Ya udah dah, maksiat kayak gini nggak apa-apa dah, Allah maafkan. Itu lain lagi nanti. Tapi dengan dia merasakan dilihat oleh Allah, itu udah luar biasa. Dan ternyata masalah apapun yang dihadapi oleh kita akan menjadi kecil kalau kita melihat Allah ada di situ. Masalah apapun yang kita hadapi akan menjadi kecil
kalau kita melihat ada Allah di sana, ada pertolongan Allah di sana, udah gimana? Bismillah, insya Allah. Udah, bukan saya yang menyelesaikan, tapi ada Allah di sana. Itu memberikan ketenangan, Pak. Kenapa orang-orang stres? Wah, penyakit rohani, penyakit psikis, karena merasa nggak mampu, sampai nggak bisa tidur, fobia, pokoknya macam-macam lah penyakit. Dan penyakit itu banyaknya luar biasa. Ada Ustadz Danu yang sering di TV, Pak. Itu tamunya banyak, Pak. Itu 1 jam 3 juta, Pak. Saya lepas daripada benar atau tidaknya. Itu rata-rata dia bisa mengeluarkan 3 juta asal ketemu dengan Ustadz Danu 1 jam. Dijadwalin. Nggak dikasih obat, nggak dikasih apa-apa, datang duduk ngobrol 1 jam, bunyi bel, pulang kita. Nambah jam, nambah lagi biaya. Nggak dikasih apa-apa, nggak dipijet, ngobrol. Dan saya ketemu salah satu pasiennya, dia bilangnya begitu, dan ngantrinya luar biasa. Kalaupun mau pakai bayaran lagi, cuman ngapain, Pak? Meyakini bahwa hidup kita ada Allah di situ. Bapak mau ngapain ke sana? Tapi bahasanya Ustadz Danu yang luar biasa, nggak pakai bahasa Arab. Jadi ngobrol aja sama Allah. Ya Allah, urusan saya selesaikan dong. Jadi kayak ngobrol aja. Bahasanya begitu, nggak pakai wirid panjang-panjang. Baca Fatihah, baca untuk orang tua, minta sama Allah dah. Ya Allah, saya lagi punya proyek nih, berikan kelancaranku ya Allah. Jadi ngobrol aja. Kalau ini sih ya mohon maaf, kasusnya kasus karena dia poligami nih bang. Ente bisa bawa istri dua-duanya. Ada Ustadz Danu gitu. Jadi gitu, istrinya yang begitu keras didatengin juga, tunduk. Tapi bahasanya sederhana. Ngeliat istrinya, ya Allah, istriku biar tapi kadang sugesti ya gitu ya. Jadi memang perlu dilatih. Muraqabah itu perlu dilatih. Yang menarik lagi tentang ya hukuman itu Allah itu diantara tafakkur itu ada namanya tafakkur bil mauti wal akhirah, mentafakurkan kematian. Jadi gini, kepala kita kejedot, sakit. Yang kita pikirin apa? Ya Allah, apalagi di kuburan ya, dikemplang sama malaikat. Bisa gitu ya? Ya Allah, istighfar untuk kita dan untuk keluarga kita. Perut kita sakit nih. Perut kita sakit, ya Allah sakit banget ya. Yang kita pikirin apalagi ya, nanti di akhirat yang dikatakan memakan harta orang lain, memakan harta anak yatim, seperti memakan ada api membara gitu. Atau lagi dingin, Bapak lagi pergi kemana dingin banget ya. Ya Allah, dengar Al-Quran hamim wa ghassaqo. Ke Garut, ke puncak airnya dingin. Ya Allah, bagaimana ya di akhirat ya? Hamim itu air yang panas mendidih. Yang akhirnya kita minum saking hausnya. Wa ghassaqo, airnya sangat dingin. Yang kalau kita ke badan kita langsung. Di situ kita istighfar, astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi penyakit yang ada di dunia hilang. Kenapa? Yang kita pikirin apalagi nanti di akhirat. Dan ternyata Bapak, tafakur karena takutnya kita kepada Allah sampai mengucapkan la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu menghancurkan dosa-dosa kita. Bahkan air mata yang keluar karena tiba-tiba takut sama Allah, itu yang memadamkan api neraka. Oke, mungkin ada lagi? Oke, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Bagus. Jadi ini, saya kasih contoh. Ketika Maryam berada di mihrab. Mihrab itu kan rumah panggung yang Maryam nggak bisa ngapa-ngapain. Dia kalau mau turun ya lompat, nggak bisa. Maka makomnya makom asbab namanya. Makom tajrid. Dia udah nggak bisa usaha udah. Makom tajrid. Maka kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria naik ke mihrabnya Maryam, didapatin makanan yang beraneka ragam. Min aina laki haza, dari mana ini? Qalat huwa min indillah, turun dari langit. Itu namanya makom tajrid. Makom tajrid itu orang bukan yang gak mau kerja, bisa dia udah gak bisa kerja lagi karena usianya, karena mungkin kemampuan badannya udah gak bisa kerja, atau karena kesibukan dia melayani umat. Dia ya misalnya banyak orang-orang butuh dialah gitu ya, sehingga dia nggak bisa kerja. Ya udah, itu namanya makom tajrid. Makom tajrid itu kuncinya satu, qanaah. Qanaah itu apapun yang dia dapatin ya udah itu aja udah. Itu namanya makom tajrid. Nggak bisa tuh kita nyeting, nggak bisa nyeting. Oh mau segini, mau ini nggak bisa udah. Apa yang Allah kasih, Allah kasih. Maryam contohnya misalnya dapat nasi uduk, ya udah makan nasi uduk. Besoknya nasi goreng. Apa yang Allah kasih itu yang diterima. Maka kunci tajrid itu adalah qanaah. Tapi ketika Maryam melahirkan, di mana melahirkannya? Bukan di mihrab, tapi di kebun korma, sambil senderan sama pohon korma. Maryam pengen makan. Biasanya kan makom tajrid, dari langit turun. Karena Maryam ada di pohon korma, dicabut tuh makom tajridnya. Jadi makom asbab. Apa? Kalau pengen makan, wahuzzi ilaiki bijis'in nakhlah tusakit alaiki rutoban janiyah. Kalau pengen makan, usaha dulu. Apa? Goyang-goyangin dulu tuh pohon korma. Yang penting goyangin aja. Nanti Allah yang akan menjatuhkan
Allah akan menjatuhkan buah korma. Jadi gitu. Jadi dalam kehidupan kita, kalau saya sih gini, kalau saya melihat gak ada orang yang 100% tajrid, gak ada. Gak ada orang 100% asbab, gak ada. Cuman terkadang dia di makom tajrid, misalnya gini lah, kita na'udzubillah, kita punya masalah, kita udah usaha, mentok semuanya, nggak bisa menyelesaikan. Ya udahlah, mau diapain lagi dah? Usaha ini udah ada, udah. Sekarang saya hanya minta kepada Allah, kepada Allah. Terkadang artinya mendekatkan diri kepada Allah lah gitu. Bisa jadi makam tajrid di situ dia. Atau dia sering sakit, udah kemana-mana ke dokter dah, obat segala macam nggak sembuh juga, ya udah dah, pasrah kepada Allah, minum air putih aja udah. Itu bisa jadi makom tajrid. Begitu pula, misalnya gini, dicontohkan ada orang ulama yang dia nggak ngapa-ngapain tapi kerjanya enggak, tetap aja mereka ada usaha gitu. Tetap mereka kalau lagi pusing minum Paramek, lagi demam minum Bodrek, di rumahnya juga ada, pokoknya tetap ada usahanya gitu. Nah, itu jadi gitu, jadi makom asbab dan tajrid kayak gitu. Nah, oke, mungkin asbab. Kalau tajrid enggak tajrid. Tajrid itu dari jaroda mujarrad, udah melepaskan dirinya. Itu Allah yang ngatur dia. Ya kayak yang tadi seperti Maryam, dia nggak ada usahanya. Iradatu kat tajridi ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min sahwatil khafiyah. Ketika engkau menginginkan hidup tajrid, enak ya kayak si Fulan ya, nggak bisnis, nggak kerja, tapi hartanya banyak, cuman melayani umat, misalnya kayak gitu. Itu sedangkan kita diberikan kemampuan untuk bekerja. Itu min sahwatil khafiyah, daripada sahwat yang tersembunyi. Sebaliknya iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fil tajrid min inhitatu min himmatil aliyah. Ketika kamu dikasih makom tajrid, maka makom tajrid itu nggak bisa nyetel. Pokoknya apa yang Allah kasih ya udah, nggak bisa nyeting gitu. Makom tajrid yang Allah kasih itu ya udah, Allah nggak kasih nggak udah, nggak bisa. Ketika kita alhamdulillah nih, saya udah nggak kerja, nggak ini, tapi Allah kasih ada rezeki, ya udah itu aja. Pengen enak ya punya usaha ya, enak ya punya kerjaan ya, itu inhitatu min himmatil aliyah. Dia menurunkan derajatnya dari tempat yang mulia. Maka kalau guru kami mengatakan, udah yang penting tuhya, butuh ayah. Ketika butuh sesuatu, ada aja rezekinya. Nggak usah punya duit banyak-banyak, tapi pas lagi ada kebutuhan ya udah, Allah kasih rezeki. Baik, udah ya, nggak ada lagi. Oke, baik, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita ambil manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kana budu ya kana san. Allahumma bihaqil Fatihah bisyir Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal qam, ya man yaghfir wa yarham. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma.
ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تفرج اجتماعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مذكور وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور دعواهم فيها وتحية فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.